Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Alhamdulillah, subhanallah, masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah, kita sekarang akan belajar mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam atau SKI, di mana materinya yaitu tentang Khalifah Utsman bin Affan. Ini di bab pertamanya yaitu tentang Khalifah Utsman bin Affan. Sebelum masuk ke materi Khalifah Utsman bin Affan, Pak Rijal mau mengulas terlebih dahulu. Karena ini Khalifah Utsman bin Affan termasuk salah satu Khulafaur Rasyidin yang sudah kalian pelajari di kelas 5, yaitu Khalifah ke-1 dan ke-2 Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab, itu sudah dipelajari di kelas 5. Sekarang di kelas 6 berarti melanjutkan 2 khalifah lagi, yaitu Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Oke, Pak Rijal akan mengulas dulu tentang Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin itu berasal dari kata khulafa atau khalifah yang artinya adalah pengganti. Sedangkan ar-rasyidin adalah mendapat petunjuk. Jadi kalau digabung Khulafaur Rasyidin itu para pengganti atau para pemimpin yang mendapat petunjuk. Yang jumlahnya ada berapa? Yang jumlahnya ada 4. Yaitu yang pertama, khalifah pertama ini adalah Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, dan yang keempat Ali bin Abi Thalib. Nah, yang akan kita pelajari di kelas 6 semester 1 di bab pertama pelajaran SKI yaitu Khalifah Utsman bin Affan. Berarti ini khalifah yang keberapa? Yang ketiga ya, Khalifah Utsman bin Affan. Beberapa pokok bahasan untuk materi Khalifah Utsman bin Affan diantaranya adalah Utsman bin Affan sebelum masuk Islam. Yang kedua, Utsman bin Affan setelah masuk agama Islam. Yang ketiga, masa pemerintahan Utsman bin Affan. Yang keempat, ada peristiwa fitnah terhadap Utsman bin Affan. Dan yang terakhir, wafatnya Utsman bin Affan. Oke. Berikutnya, ini pokok bahasan yang pertama yaitu Utsman bin Affan sebelum dan sesudah masuk agama Islam. Pak Rijal akan menyampaikan tentang silsilah keluarga Utsman bin Affan terlebih dahulu. Yang pertama, Utsman bin Affan ini berasal dari kabilah Bani Umayyah ya. Dan nama lengkap Utsman itu adalah, kalian harus mengingat-ingat ya, ini nama lengkap Utsman. Utsman bin Affan bin Abul As bin Umayyah bin Abdusyam. Pak Rijal ulangi kembali, nama lengkap dari Utsman bin Affan adalah Utsman bin Affan bin Abul As bin Umayyah bin Abdusyam. Dan Utsman ini profesinya sesama pedagang dengan Abu Bakar As-Siddiq ya. Jadi profesi dari Utsman bin Affan itu sebagai pedagang, sama seperti Abu Bakar As-Siddiq. Dan Utsman juga termasuk salah satu as-sabiqunal awwalun. Ini pelajaran di kelas sebelumnya. As-sabiqunal awwalun itu berarti orang-orang yang pertama kali memeluk agama Islam. Ada berapa Pak Rijal? Banyak ya. Pas awal-awal Nabi Muhammad menyebarkan agama Islam, yang paling pertama masuk Islam itu kebanyakan dari keluarga, sahabat, dan kerabatnya. Termasuk para khalifah yang 4 ini. Ya. Utsman bin Affan ini termasuk as-sabiqunal awwalun, orang yang pertama masuk agama Islam. Dan masuk agama Islam itu Utsman diajak oleh Abu Bakar As-Siddiq. Dalam perjuangan Islam di awal-awal hijrah ya, Utsman bin Affan juga pernah ikut hijrah ke Habasyah atau sekarang lebih dikenal dengan Ethiopia bersama Ruqayyah istrinya. Serta Utsman juga pernah menjadi penengah dari kesalahpahaman ketika umat muslim melaksanakan ibadah haji.
Jadi ada rombongan orang-orang muslim yang ingin berangkat haji ke Mekah, ke Ka'bah. Kemudian orang-orang kafir pada waktu itu menyangka rombongan Islam tersebut akan menyerang mereka, padahal bukan. Nah, ditengahilah kesalahpahaman tersebut oleh Utsman bin Affan. Berikutnya, ya. Berikutnya yaitu tentang masa pemerintahan Utsman bin Affan. Masa pemerintahan Utsman bin Affan. Yang pertama, Utsman itu merupakan salah satu anggota dari Dewan Suro. Ya, anggota Dewan Suro. Apa itu Dewan Suro? Dewan Suro itu adalah sebuah perkumpulan di mana Dewan Suro ini dibentuk oleh Umar bin Khattab pada waktu itu, khalifah kedua, yang fungsinya untuk bermusyawarah memilih siapa nanti pengganti dari Umar bin Khattab. Jumlahnya ada berapa? Jumlahnya ada 6 orang yang termasuk Dewan Suro. Yang pertama Utsman bin Affan, yang kedua Ali bin Abi Thalib, yang ketiga Jubair bin Awam, yang keempat Abdurrahman bin Auf, yang kelima Sa'ad bin Abi Waqqas, yang keenam Tolhah bin Ubaidillah. Sekali lagi, ada berapa yang termasuk Dewan Suro itu? Ada 6 orang. Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Jubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Tolhah bin Ubaidillah. Semoga kalian selalu mengingatnya ya. Kemudian, cara pengangkatan Utsman ini berarti dilakukan secara musyawarah. Ya, 6 orang tadi yang termasuk Dewan Suro bermusyawarah dan terpilihlah siapa pengganti Umar pada waktu itu. Khalifah ketiganya adalah jatuh kepada Utsman bin Affan. Dan ketika diangkat menjadi khalifah ketiga, Utsman bin Affan ini berusia 70 tahun. Ya, Utsman berusia 70 tahun. Kemudian jasa-jasa Utsman ketika Utsman sudah menjadi khalifah, ya, Utsman mengukuhkan gubernur-gubernur baru. Dan masa pemerintahan Utsman ini berlangsung selama 12 tahun. Kalau dilihat periode menjabat sebagai khalifah, ini Utsman bin Affan dibanding dengan ketiga khalifah yang lainnya termasuk yang paling lama menjabat sebagai khalifah, yaitu selama 12 tahun. Di mana 12 tahun ini dibagi menjadi 2 periode. Yang pertama, 6 tahun periode pertama itu disebut periode kejayaan. Kenapa disebut periode kejayaan? Karena itu pas awal-awal memerintah atau awal-awal menjadi khalifah, banyak sekali Utsman mengukuhkan atau memperluas wilayah Islam. Dan 6 tahun periode kedua itu disebut periode perpecahan. Di 6 tahun berikutnya setelah masa kejayaan ada periode perpecahan. Karena banyak terjadi peristiwa-peristiwa fitnah yang merugikan Utsman bin Affan. Ada beberapa gubernur ketika Utsman menjabat sebagai khalifah yang diangkat oleh Utsman bin Affan. Di antaranya yang pertama adalah Amr bin As. Beliau menjabat sebagai gubernur Mesir dan Syam. Yang ketiga, Muawiyah bin Abu Sufyan. Beliau menjabat sebagai gubernur Irak. Dan Abu Musa al-Asy'ari, beliau menjabat sebagai gubernur Iran. Utsman bin Affan ketika menjabat khalifah mengangkat Marwan bin Hakam, sepupunya, sebagai sekretaris negara. Ini banyak tuduhan, kemudian banyak komplain, banyak kritikan dari masyarakat pada waktu itu karena Marwan bin Hakam ini bukan orang baik-baik. Dan mengapa Utsman mengangkat Marwan bin Hakam padahal dia bukan orang baik-baik, tetapi oleh Utsman diangkat menjadi sekretaris negara. Padahal Utsman bin Affan bisa mengangkat yang lainnya dari yang bukan keluarganya. Ya. Berikutnya, ada perluasan wilayah Islam. Ya.
perluasan wilayah Islam ini ketika Utsman menjabat menjadi khalifah. Yang pertama ini utusan ya, masing-masing utusan ya dari Utsman bin Affan. Abdullah bin Abi Sarah itu berhasil memperluas wilayah Bizantium. Muawiyah bin Abu Sufyan berhasil ini membentuk angkatan perang pertama, angkatan perang laut pertama ya, yang dinamakan ini perangnya itu perang Jatuh Sauri, perang laut pertama pada masa Khalifah Utsman bin Affan ya. Yang ketiga Umair bin Utsman, di mana beliau berhasil menguasai atau memperluas daerah Pergana. Abdullah Al-Laisi menguasai Kabul. Kemudian yang kelima Abdullah At-Tamimi berhasil menguasai Hindustan. Sa'id ibnu As berhasil menguasai Jurjan. Yang terakhir Abdullah bin Amir berhasil melawan Yazdajir. Tadi dikatakan ketika Utsman memimpin sebagai khalifah di periode kedua, artinya di 6 tahun kedua, ya, terjadi beberapa peristiwa fitnah, tuduhan-tuduhan terhadap Utsman bin Affan. Apa saja peristiwa fitnah yang terjadi? Yang pertama adalah timbulnya rasa iri dari masyarakat karena pejabat pemerintahan Utsman dari kerabat-kerabatnya sendiri. Jadi pada waktu itu ketika Utsman diangkat menjadi khalifah, kebanyakan para pejabat pemerintahan Utsman itu dari keluarganya sendiri, dari saudaranya sendiri. Yang kedua, hilangnya pengaruh kaum Ansor dan Bani Hasyim, ya. Kemudian yang ketiga, Marwan bin Hakam mementingkan diri sendiri. Tadi sebelumnya Marwan bin Hakam ini merupakan sepupu dari Utsman bin Affan yang menjabat sebagai apa? Sebagai sekretaris negara. Tetapi orangnya tadi kan tidak baik. Ya, termasuk salah satunya ini mementingkan diri sendiri. Peristiwa fitnah yang keempat, kesederhanaan dan kemurahan hati Utsman menjadi bencana. Karena Utsman itu salah satu sikapnya ya, yaitu lemah lembut, sederhana dan murah hati. Ya, banyak orang yang memanfaatkan, banyak keluarga yang memanfaatkan, akhirnya menjadi bencana buat Utsman. Yang kelima, pembuangan Abu Dzar Al-Ghifari, seorang yang baik tapi difitnah pada waktu itu pas ketika pemerintahan Utsman bin Affan, ya. Yang keenam, hasutan dari Abdullah bin Sabah. Itu beberapa peristiwa fitnah, ya. Berikutnya, wafatnya Utsman bin Affan. Utsman bin Affan wafat pada tanggal 17 Juni 656 Masehi atau 35 Hijriah. Dan Utsman bin Affan ini terbunuh di rumahnya ketika beliau membaca Al-Quran. Dan Utsman meninggal pada usia 82 tahun. Ya. Jadi tadi diangkat menjadi khalifah ketika usia 70 tahun. Kemudian wafat 82 tahun. Pas menjadi masa kepemerintahan Utsman itu 82 kurangi 70 berarti 12 tahun masa pemerintahan Utsman. Ada beberapa akibat terbunuhnya Utsman bin Affan, diantaranya membangkitkan semangat kesukuan Arab. Yang kedua, terpecahnya Bani Hasyim dan Bani Umayyah serta kaum Ansor. Yang ketiga, pusat kekhalifahan bergeser ke Kufah dan Damaskus. Yang keempat, munculnya golongan Islam seperti Sani, Syiah, dan Khawarij. Ya, itu materi tentang Khalifah Utsman bin Affan. Parija simpulkan, kalian perhatikan lagi, dengarkan dengan baik. Intinya Khalifah Utsman bin Affan yang pertama dengan kesederhanaan beliau, dengan kemurahan hati beliau terpilih menjadi khalifah ketiga pengganti Umar bin Khattab, di mana Utsman bin Affan ini terpilihnya atas musyawarah yang tadi termasuk Dewan Suro dari 6 orang sahabat tadi, jatuhlah ke Utsman bin Affan yang melanjutkan khalifah Umar bin Khattab. Kemudian ketika menjabat ini khalifah Utsman bin Affan
banyak mengukuhkan gubernur-gubernur baru. Di antaranya adalah Amru bin As sebagai gubernur Mesir. Berikutnya Utsman bin Affan termasuk khalifah yang paling lama menjabat sebagai khalifahnya, yaitu selama 12 tahun, di mana dari 12 tahun tadi dibagi menjadi dua periode. Periode pertama periode kejayaan karena banyak memperluas wilayah Islam, dan periode berikutnya 6 tahun berikutnya disebut periode kehancuran atau perpecahan karena banyak terjadinya peristiwa fitnah dan sampai menimbulkan wafatnya Utsman bin Affan. Mungkin itu yang dapat Parja sampaikan. Kalian boleh ulangi lagi videonya supaya lebih paham ya. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa disiapkan pelajaran berikutnya. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.